Halo, kita ketemu lagi masih di Art Nostal Channel. Kali ini kita mau bagi-bagi tips buat teman-teman fighter crash gear yang mau mengcustom chassis dari VT ke VTD atau VT Dash agar lebih ceper ya. Nah, sebelum kita membahas ke teori tentang pembuatan chassis VT ke VTD, kita mau sedikit ngebahas tentang referensi awalnya VT ke VTD itu dari mana. Ya, ini dia referensi awalnya. Chassis MPTD. Ini buatan pabrikan Bandai punya. Ini dari bawaannya RE Racing Edge. Dia memang lebih ceper dibandingkan dengan VT. Ini referensi awal dari chassisnya. Kita ukur biar kelihatan. Kalau untuk MPTD tinggi sampai chassisnya itu dari bawah sekitar 39,6 mili. MPTD. Untuk VT-nya bawaan dia lebih tinggi ya, 43,4, 4 sampai 5 mili bedanya. Nah, kalau sudah di custom kurang lebihnya seperti ini nanti, lihat perbedaannya, lebih ceper ya tentunya. Dia kurang lebih jadi segini, 38,7. Kita bandingkan dengan MPTD. MPTD 39 atau 38,9 malah di sini. Kurang lebihnya mirip lah, menjadi tipe Dash. Kita tes menggunakan FW sama cover. Kita coba di sini pakai Gaiky. Ini salah satu maksud dan tujuan dari VT ke VTD itu dari sini. Sorry, pakai yang VT. Nah, ini VT-nya. Kita coba masukkan ke sini ya. Ini kalau VT biasa ya hasilnya kayak gini. Nah, lihat ada ruang kosong di sini. Ini beresiko kalau battle itu dia kena FW lawan, covernya bisa lepas karena ininya berjarak ya, kena tusuk. Misalnya ini sebagai contoh aja ya, ini beda kelas. Bisa seperti ini. Kalau kena tubruk lawan seperti ini bisa lepas covernya. Terus kalau sudah dibuatkan ke VTD, hasilnya akan seperti ini. Nah, lihat dia turun akan sampai menyentuh FW. Jadi mengurangi resiko kekalahan dengan covernya yang lepas. Itu salah satu fungsinya. Dan fungsi kedua, karena dia lebih rendah, lebih ceper, itu kemungkinan terbalik di arenanya juga lebih rendah dibandingkan VT. Karena tinggi, jadi ada resiko terbalik saat bertabrakan itu lebih tinggi ya resikonya. Itu salah satu alasan para fighter itu akhirnya dibikin ceper VT-nya. Karena kalau pakai MPTD harganya dibanding VT itu jauh, bisa 4 sampai 8 kali lipat tergantung MPTD-nya.
misalnya VT itu kan kisaran harganya hanya 100-an. Nah, kalau MPTD ini di atas 400 dia. Jadi harganya lumayan. Nah, kalau mending bisa diakalin lewat VTD. Nah, kalau cara pembuatannya kita tinggal papras aja. Nah, misalnya sebagai contoh sebentar. Ini kalau sudah dibongkar seperti ini ya penampilannya. Ini sebelum dipapras. Lihat, ini bagian yang tinggi, ini bagian yang tinggi. Ini yang box ya, ini box baterai, ini box dinamo dan gearset di sini. Nah, ini tinggi dia. Jadi kita harus papras di bagian sini. Ini bagian sini dipapras. Nah, bagian sini dipapras, ini juga dibuang semua sampai rata ke bagian sini. Sini. Diratakan kurang lebihnya kalau sudah dipapras. Nah, jadinya akan sebentar seperti ini. Ini yang sudah dipapras ya. Ini kebuang sampai seperti ini. Oke. Nah, ini box baterainya. Kalau kita mau papras habis, ini sama ini kurang lebihnya seperti ini. Papras habis sampai sini. Untuk teknis paprasnya bebas ya, kita sama aja sebenarnya. Mau pakai amplas bisa. Kalau saya ini pakai cutter ya, biar corak-corak ininya nggak rusak, jadi tetap estetik nanti. Kalau pakai amplas, ini bisa habis. Nanti tinggal tergantung kesenangan masing-masing. Ada yang sampai habis semuanya, sampai ceper banget. Oke, dan bagian pentingnya kelistrikan. Ini yang memang benar-benar harus diperhatikan ya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini kalau kita sudah pasang kelistrikan yang sudah dipapras itu kan. Kurang lebihnya kalau ditutup bakalan seperti ini. Nah, oke, apakah kelihatan? Kelistrikannya seperti ini. Gelap banget ya. Oke, nah sebelah sini, sorry saya fokus. Nah, untuk kelistrikan ini anggap aja udah dilem ya. Seandainya ini udah dilem. Ini kelistrikan bawaan. Ini kan ada lekukan ya. Ini nanti perlu dibuang lekukan sininya, biar nggak ngeganggu dinamo. Nah, dibuang bagian lekuknya di sebelah sini yang tadi itu. Nah, ini dibuang, bagian sini dibuang. Oke. Kalau itu sudah dibuang, yang perlu diperhatikan adalah kelistrikan ini kiri ya. Jangan sampai menempel ke sebelah kanan. Nah, kalau kelistrikan yang sini, kelistrikan yang sebelah sini, ini kan kiri. Kalau dia sampai nempel ke sebelah kanan, nah ini nanti nggak nyala. Kalau saya pribadi, bagian bawah sininya, untuk menghindari dia nempel ke sana tuh, kita pakaikan double tip bagian bawahnya. Jadi nggak ada arus yang ikut ke sini. Nah, untuk yang sebelahnya juga sama, nanti tinggal dipotong aja, biar cuma nempel di bagian kanan. Dan akan bagus kalau kita punya solder ya. Jadi di sini bisa disolder dulu, biar nempel ke kelistrikannya. Yang sebagian kanannya tadi ini
sebelah sini bagian bawahnya kasih double tip biar nggak ada sentuhan ke sana. Nanti kelistrikan yang satunya yang kecilnya tinggal dipotong juga biar bagian ininya nggak tinggi, dan pastiin ini nempel ke sana. Kalau pakai solder lebih baik ya, cuman tetap harus ada pengikisan nanti biar pas kita pasang dinamonya nggak terlalu nongol ke atas. Sasisnya bisa ditutup, kira-kira nanti gitu. Nah, terus kalau kita mau pakai penutup kayak ini, penutup bawahan nih, bagian bawahnya dipapras, bagian sini dipapras biar sasisnya tetap bisa ditutup, dia nanti nggak ganggu dinamo. Ini untuk penutup seperti ini, pengunci ya. Nah, kalau kita lihat di tutorial lain itu ada yang bagian ini dilem mati ke sana. Cuma kalau saya biasanya nggak saya lem, sengaja buat jaga-jaga kalau nanti bermasalah di kelistrikan itu lebih mudah diperbaikinya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.